Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan materi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Stephen Saputra dengan NIM 18416201201038. Nama saya Nunur Rasana dari manajemen 18I dengan nomor NIM 18416261201003. Saya Egy Yudaswara dari manajemen 18I dengan nomor NIM 18416261201008. Pengambilan keputusan adalah kunci dari kegiatan manajer. Pembuatan keputusan atau decision making atau menggambarkan proses bagaimana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Benar kata orang yang bijak, jika cara Anda tepat dalam membuat keputusan, maka Anda akan terbebas dari berbagai persoalan dalam hidup. Kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen. Yang baik karena setiap keputusan yang diambil akan menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya. Seorang manajer harus dapat menetapkan dan memutuskan keputusan yang harus diambil, yaitu yang terbaik, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perusahaan secara menyeluruh. Pengambilan keputusan melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dalam mempertimbangkan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian dari para peneliti ahli. Yang pertama yaitu G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Nah, yang ahli berikutnya itu Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Nah, di sini juga ada dari ahli P. Siagian yang berbunyi pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Untuk pengambilan keputusan ini ada 3 fase yang harus diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan. Dari ketiga fase ini yaitu adalah aktivitas inteligensi, aktivitas desain, dan aktivitas pemilihan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Stephen Saputra. Pertama, ada aktivitas intelijensi. Aktivitas intelijensi merupakan proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak. Kedua, ada aktivitas desain. Aktivitas desain merupakan kegiatan yang mengemukakan konsep berdasar aktivitas intelijensi untuk mencapai tujuan. Aktivitas desain meliputi pertama, menemukan cara-cara atau metode, kedua, mengembangkan metode, ketiga, menganalisa tindakan yang dilakukan. Tiga, aktivitas pemilihan. Aktivitas pemilihan merupakan memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengembalian keputusan yang ada. Keputusan dan jenjang manajemen. Yang pertama ada operational research atau riset operasi, kedua ada linear programming, ketiga ada gaming wargame, keempat ada probability, kelima proses pengembalian keputusan. Selanjutnya pengertian penyelesaian masalah. Pemecahan masalah atau problem solving adalah kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita, juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nunur Rasana, yaitu teknik pemecahan masalah.
Teknik pemecahan masalah ada dua metode, yaitu surat pendapat atau brainstorming dan konsensus. Suatu metode untuk menghasilkan ide gagasan yang banyak mengenai topik tertentu secara kreatif dan efisien. Konsensus adalah ide pokok dari konsensus adalah kesepakatan tentang masalah dan cara pemecahan. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga materinya semuanya bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.